Relawan itu seseorang yang harus punya kerelaan hati. Cara-cara relawan yang mensosialisasikan si calonnya ini dengan cara yang tidak baik. Sehingga orang jadi tidak simpatik. Kenapa nggak gabung partai aja? Saya lakukan ini bukan karena uang. Saya lakukan ini karena saya punya idealisme dan cita-cita, dan saya ingin independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Amulik Mabudiman dalam serial podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Ya, semoga para teman-teman netizen Talang Institut senantiasa sehat dan dalam menjalankan aktivitas keseharian sehari-hari. Nah, pada kali ini, podcast kita kali ini, kita akan membahas literasi politik. Karena sebentar lagi kan kita akan menuju pemilu 2024, pemilu serentak, anggota legislatif dan presiden. Dan kali ini, ya, alhamdulillah, responden saya atau narasumber saya ini bukan lagi laki-laki. Ya, syukur-syukur hari ini saya diberikan kesempatan berbincang dengan salah seorang perempuan. Ya, saya pikir ini salah seorang perempuan hebat lah di Indonesia, yang cukup energik ya, karena walaupun beliau berstatus ibu rumah tangga tapi masih mau memikirkan bangsa dan negaranya. Hari ini saya sudah kedatangan Ibu Arini Sumardi. Ya, apa kabar Ibu? Baik-baik? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu ini asli Betawi Bu ya? Siap. Tinggal di Depok. Saya tinggal di Depok. Tinggal di Depok, asli Betawi, dan merupakan salah satu ketua relawan nasional kandidat bakal calon presiden. Tapi saya tidak usah sebut namanya. Takut dikira kampanye lagi ya kan. Kalau di Talang Institut kita independen, nggak dukung siapa-siapa kandidat ya kan. Tapi semua kandidat kita dukung. Pokoknya semua yang bagus. Betul. Silakan datang ke podcast Talang Institut. Gitu Ibu ya. Ya Ibu Ari ini, Ibu Ari ini kan dikenal juga sebagai ketua relawan nasional, ya kan? Berarti Indonesia dong, Indonesia yang Ibu pimpin ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan status sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya sudah berapa lama Ibu menggeluti sebagai relawan politik ini, Bu? Saya kalau terjun sebagai relawan itu memang sejak 2019. 2019, waktu Pilpres ya? Pilpres kemarin. Kita kan ada 01, 02 gitu ya. Saya mendukung salah satu. Gak usah sebut Bu, 01 berapa? Hanya ada dua, memang hanya ada dua kan. Saya mendukung. Anggap aja 03. Ya, gitu. Sebenarnya begini, tadi sedikit menyinggung mengenai ibu rumah tangga ya. Sebetulnya secara kondisi sosial saya gitu ya, saya sudah termasuk orang yang beruntung. Oh, beruntung. Beruntung dalam arti begini. Saya punya anak-anak yang sudah sarjana. Oh, anaknya sudah sarjana. Udah nikah Bu? Belum. Belum. Oh, belum nikah. Oh, dia nih bagi kameramen. Sudah bekerja mereka gitu kan, punya pekerjaan yang baik, kemudian suami pun bekerja gitu juga kan. Ya, jadi sebetulnya saya meskipun tidak berlebihan, saya merasa berkecukupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetapi ada sesuatu nih yang menggelisahkan saya. Apa itu? Bahwa susah tidur. Artinya begini loh. Kita harus fair melihat bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Menurut kacamata Ibu ya. Betul. Karena ada juga menganggap ya sudah baik-baik saja. Ini kan bergantung pakai kacamata apa. Ya kan? Ya. Artinya ini kan makanya saya bilang ini kan menggelisahkan saya. Karena menurut saya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutang yang demikian besar. Pengangguran banyak di mana-mana. Sebut aja Bu semua dosa-dosa. Harga pangan yang tinggi ya kan. Nah, kemudian saya kok merasa dengan kondisi seperti ini tidak adil rasanya bagi saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang warga negara. Sebagai seorang perempuan? Ya pasti, saya seorang perempuan dan saya seorang warga negara yang punya hak pilih kan. Tapi gitu kan ada keresahan juga sebagai seorang perempuan tentunya dong. Pasti. Ada keresahan khusus. Artinya secara umum lah, kita jangan bikin ini dulu nih polarisasi. Laki perempuan sama aja kan. Sama aja dulu ya. Dalam kewajiban berkontribusi terhadap negara kan harusnya sama kan gitu. Termasuk angkat galon Bu ya, sama-sama kita lagi-lagi perempuan. Seperti itu beda. Ya. Lanjut. Gitu ya. Jadi artinya ada yang menggelisahkan dan kemudian itu membuat saya berkewajiban atau ada keterpanggilan bahwa saya harus melakukan sesuatu. Berarti awal mulanya di 2019 itu karena keresahan.
karena keresahan di 2019 terpanggil dan kemudian bergabung sekarang jadi relawan juga, betul, sampai sekarang dengan kandidat tertentu Bu ya, dengan kandidat yang tidak mau disebut oleh Talang Institut. Iya, gitu kan. Nantilah disebut ya. Kalau sudah ada teleponnya beliau, nah baru kita sebut atur kontrak. Nah gitu. Ibu sebenarnya Ibu hari ini saya panggil Ibu atau Ompo ya bagusnya? Terserah aja. Terserah ya, gitu. panggil terserah ya, jangan panggil terserah. Ibu hari ini aja lah, Ibu hari ini. Ibu hari ini kan sudah dari 19. Berarti menurut kacamata Ibu hari ini sendiri, apa sih sebenarnya ini relawan? Ya, khususnya dalam politik ya. Kalau relawan kan banyak, ada relawan kemanusiaan, ada relawan tanggap bencana, relawan sosial, ya kan. Nah, kalau relawan dalam konteks politik, menurut kacamata Ibu, apa sih ini sebenarnya relawan? Ya, itu tadi berangkat dari tadi kegelisahan itu, keresahan itu. Jadi setiap manusia Indonesia harus berkontribusi terhadap negaranya. Dalam hal politik. Ada hak politik. Dalam hal politik kan tadi kan kaitannya dengan relawan politik itu apa gitu ya. Dalam hal politik gitu ya. Setiap warga negara itu harus teredukasi, harus dididik bahwa keterlibatan mereka dalam politik itu berandil besar terhadap kondisi negara Indonesia secara keseluruhan. Oke? Contoh ya, sudah sering sekali sebetulnya ini dijadikan contoh. Kita petani bertani, bercocok tanam, merawat tanahnya, dipupuk, sekian bulan menunggu. Datanglah masa panen, bergembiralah petani itu. Tiba-tiba datang beras impor. Belum harga beras di tingkat petani anjlok. Gitu ya. Satu. Itu contoh kasus. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengimpor? Siapa yang punya kebijakan mengimpor? Negara lah, yang punya negara. Siapa itu negara? Kenapa mereka ada di sana? Bagaimana mereka bisa ada di sana? Kan begitu. Diantar oleh rakyat juga kan? Nah, itu artinya kan rakyat harus cerdas. Rakyat yang cerdas akan berdampak pada memiliki kepemimpinan yang juga cerdas. Maka tadi saya katakan setiap warga negara harus diedukasi bahwa mereka penting untuk memilih secara cerdas, melihat calon-calon yang ditampakkan oleh media secara fair. Nah, sekarang kan kasusnya kita banyak buzzer, bayaran, yang benar bisa jadi hoax, ya toh? Yang hoax bisa jadi benar. Yang hoax, fitnah seolah-olah benar karena terus-menerus diulang-ulang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sehat untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka setiap kita itu harus punya kepedulian. Saya contohnya, saya punya anak atau ibu-ibu orang tua yang lain. Kita menyekolahkan anak sejak kecil itu bukan tiba-tiba loh anak kita itu besar. Ada proses, ada pengorbanan di situ, ada sekian energi yang kita keluarkan untuk mengantarkan mereka menikmati jenjang pendidikan yang terbaik. Dia sarjana, selesai, tiba-tiba datang ribuan TKA ke Indonesia. Siapa yang mendatangkan? Analoginya ibu ini ya? Oh iya dong. Siapa yang mendatangkan TKA-TKI itu? Kemudian akhirnya ada TKI kita. Saya nggak mau sebut presiden ya. TKI kita hanya dibayar 5 juta. Hanya sepertiga dari TKA. Akhirnya ada kasus Morowali. Kekisruhan. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Kan jelas gitu. Bukan saya lah Bu, karena saya jangan tanya saya. Enggak, saya mengatakan ini agar warga negara kita terbuka pikirannya, jangan abai, jangan skeptis. Nah, ini bahaya. Jadi kata kunci dari relawan untuk ibu ini satu, ada keresahan sehingga harus turut peduli dengan bangsanya, dengan kondisi negaranya. Dua, partisipasi. Ya kan. Ketiga tadi soal edukasi. Jadi warga negara juga tidak hanya harus selalu dia yang diberikan edukasi, dia juga harus mengedukasi. Itu kata kunci yang saya tangkap dari ibu, dari pandangan ibu tentang relawan ya. Ini bukan dari KBBI ya. Kalau dari KBBI beda lagi pandangannya. Nah, tadi saya tertarik ibu sempat menyebut buzzer. Nah, itu kan di sosial media ya. Apalagi kita ini kan banyak nih dasar relawan-relawan yang antara dia relawan formal, non formal, relawan yang tidak terstruktur atau terstruktur. Itu kan banyak di sosial media kadang saling perang komentar, saling sindir, saling hujat. Nah, apakah mereka ini juga memang disebut sebagai relawan kah atau apa ini yang kayak repost, yang komen, yang share, itu termasuk
relawan atau buzzer itu? Jadi mungkin apa ya, sekarang ini diksi relawan itu luas ya, jadi luas ya. Jadi yang tadi disebutkan ada orang yang sengaja posting gitu kan, untuk kemudian menunggu komen-komen dari pembacanya ya, kemudian nanti di komen lagi dan terus menerus seperti itu. Sampai kan, perang kata-kata, sampai akhirnya perang opini hujat. kan gitu. Nah iya, saling hujat dan 2019 kan kita sempat muncul ada istilah kampret, apalagi satu cebong, kampret, itu kan karena ya sosial media juga yang buat kita begitu. Nah itu termasuk dianggap relawan atau? Jadi intinya beginilah, relawan itu seseorang yang harus punya kerelaan hati. Kata kuncinya kerelaan hati, oke. Kerelaan hati untuk artinya untuk mendukung ya seseorang yang dianggap layak, yang dia anggap benar, oke. Yang dianggap benar nih ya, yang dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar ya. Cara-cara yang benar juga gitu. Jadi kalau kayak ngehujat, nggak benar, sebar hoax, nggak benar. Berarti bukan relawan dong. Bukan relawan. Bukan relawannya ibu dong. Bukan. Saya selalu sampaikan begini kepada semua teman-teman ya. Tidak boleh kita menghujat. Saya sendiri tidak katakan musuh, ya, pasangan atau calon di luar dari calon yang saya usung. Saya tidak katakan dia musuh. Bukan musuh. Semua kawan berdemokrasi. Kawan berdemokrasi. Semua calon yang dimunculkan atau berani memunculkan diri saat ini di kancah perpolitikan nasional sebagai calon pemimpin nasional di 2024, semuanya putra terbaik bangsa. Iya. Semua putra terbaik bangsa. Tentu. Sekarang kita uji. Betul nggak? Kita uji aja. Karena soalnya jatah presiden cuma satu, kalau dua ya nggak apa-apa. Nah, begitu, jatah presiden kan hanya satu, capres dan cawapres kan. Sekarang kita uji aja mereka. Setiap calon itu kan punya latar belakang, betul, punya background, punya track record, punya gagasan, punya track record yang kita uji itu yang udah berjalan, yang udah dilakukan dong. Jangan uji ide. Uji ide kan belum terbukti. Yang sudah dilakukan. Si A menjabat sebagai pemimpin di wilayah A, bagaimana wilayahnya, bagaimana APBD-nya, ya kan, bagaimana pajak di tempatnya, bagaimana kemajuan daerahnya. Si B memimpin di daerahnya, bagaimana kondisi rakyat di daerahnya, bagaimana pajak di sana, bagaimana tingkat kemiskinan di sana, bagaimana tingkat kemakmuran. Itu diuji, dibuka dengan benar sehingga rakyat menjadi tahu, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang ya bahasanya dipolitisasi lah. Jangan lagi, tolong deh, rakyat kita tuh udah pinter ya. Jangan lagi kasus-kasus sepele, pencitraan, cuma masuk gorong-gorong gitu kan, bisa viral gitu kan, atau misalnya lato-lato. Aduh tolong ya, itu sangat menghina kecerdasan rakyat Indonesia. Kayak gitu. Jadi maksud saya tidak mau katakan mereka jelek, tidak mau gitu. Dan saya sampaikan kepada relawan saya, tidak boleh. Tidak boleh ya, harus dengan cara-cara yang benar. Harus dengan cara-cara, tetapi ayo secara fair kita usung calon kita ini dan kita buka dan kita adu. Berarti mereka. Buzzer bukan relawan ya? Bukan. Karena dia caranya nggak benar. Nggak benar. Dia dipesan untuk opini publik yang buruk, ya kan, membuat orang saling tikam di sosial media, bahkan ya tembus sampai di dunia nyata, ya kan, bahkan orang sampai ketemu di situ kan, Bu, biasanya. Pernah ngalamin gitu kan, Bu? Komentar-komentar di sosmed, terus ngajakin, lu di mana lu? Kita ketemu di mana? Gitu. Lu emang berani sini lu, ya kan? Ketemu di penjual mie ayam, gue traktir lu. Gitu. Tuh, saya tunggu. Ada nggak kayak gitu? Saya tunggu di warteg gitu. Iya. Ada nggak kayak gitu ya? Alhamdulillah saya belum pernah menemukan seperti itu, karena saya. Tapi aktif kan sosial media, Bu? Oh iya, saya pakai medsos, saya pakai Twitter, IG, dan YouTube, Facebook dan seterusnya. Dan saya tidak pernah. Jadi tugas saya hanya saya posting aja apa yang menjadi kelebihan dari calon saya. Tujuan saya itu untuk mengedukasi. Nggak ada pesan khusus kepada anggota-anggota relawannya ya. Pokoknya kalau ada yang komen kayak gini, balas pakai kayak gini ya. Oh enggak, kita begini loh, begini ya. Kalau kita bicara relawan, saya selalu sampaikan. Saya ini kan pernah mencalonkan diri ya sebagai anggota legislatif. Oh pernah, di 2019? Pernah
dapil saya ya di daerah saya. Depok. Di 2019. Apa Bu? Kabupaten, provinsi? Kota. Kota, oke. Kota. Nah, jadi saya sampaikan begini sama teman-teman saya, anggota saya. Jadi seorang calon itu dipilih oleh pemilihnya itu dua hal. Ya, satu. Dua hal. Satu karena personality dari si calon. Figurnya ya. Ketokohannya memang orang suka sama dia. Dia sudah dikenal, orang suka sama dia. Ya toh? Oke, saya mau pilih dia karena saya suka memang sama calonnya. Atau orang memilih calon ini karena tim ses. Ya, atau relawannya. Mesin politiknya. Dia nggak kenal sama si calon nih. Pemilihnya dia nggak kenal. Betul. Tapi karena yang mensosialisasikan si calon ini teman saya, teman dekat saya, sahabat saya misalnya gitu ya. Oke deh, saya pilih kamu dan saya nggak begitu kenal sama calonmu, tapi karena relawannya kamu, sahabat saya, teman saya, oke saya pilih. Kan gitu. Itu karena apa namanya? Sesuatu yang bisa membuat orang memilih kepada si calon, ya kan? Dan sebaliknya, seseorang tidak dipilih oleh pemilihnya itu juga karena dua hal. Ya, apalagi dua ini? Karena personalitinya, saya nggak mau pilih dia, udah saya tahu dia jelek. Oke, kembali ke personality, karakter ya. Iya, atau dia sudah baik nih personalitinya. Cara-cara relawannya mensosialisasikan si calonnya ini dengan cara yang tidak baik. Sehingga orang jadi tidak simpatik. Kok relawannya begitu? Kok ngomongnya kotor? Betul. Kok perilakunya tidak baik? Kok akhlaknya tidak baik? Cara buang-buang baju kaosnya kok nggak bagus? Nggak beretika, nggak senyum, buang-buang baju kaos. Itu biasanya ada. Justru makanya saya selalu bilang bahwa jadilah relawan yang elegan juga gitu. Harus mencerminkan si calon kita. Calon kita udah bagus, kita juga harus bagus. Ya, betul. Kalau calon kita turun ke gorong-gorong, relawannya juga relawan ya turun gali kuburan. Gitu kan. Itu kan tambahan blok. Ya. Saya ini mungkin ada pertanyaan saya Bu lagi ya. Ini mungkin agak sensitif ya, tapi ini harus saya tanyakan. Ini juga banyak pesanan pertanyaan seperti ini para netizen. Itu kan relawan terkadang bikin acara besar-besaran kok deklarasi di mana lah, itu duitnya dari mana Bu? Relawan mana nih? Biasanya ada. Jadi gini saya jelaskan. Biasanya kan sering kita lihat bukan ada di media deklarasi relawan ini. Jadi begini. Relasi relawan ini buat deklarasi, ngumpulin orang. Kan orang dalam politik ada istilah tidak ada makan siang gratis. Iya kan? Jadi begini, relawan ini sekarang komponennya banyak. Ada relawan mandiri yang memang betul-betul dari masyarakat, dari partisipasi masyarakat seperti saya. Ya, jadi kami ini kalau relawan saya ini betul-betul tumbuh dari masyarakat. Jadi kita melakukan suatu kegiatan, ya merencanakan suatu kegiatan, melakukan suatu kegiatan itu betul-betul karena dari swadaya kami sendiri, dari swadaya. Hasil ini ya patungan aja. Kelebihannya apa? Kita sebagai relawan dengan keterbatasan dana itu kita menjadi punya kreativitas yang tinggi, selalu tergali. Kita melakukan apa nih yang low cost kan gitu. Ada fundraising ya? Ada. Kita masing-masing aja. Kita masing-masing aja dulu. Ini relawan yang murni ya. Yang mandiri tadi. Yang mandiri tadi gitu kan. Dan umumnya relawan yang mandiri itu seperti itu gitu ya. Jadi kita betul-betul mengalokasikan dana itu betul-betul harus ya memang kegiatannya sesuai gitu kan. Dan kemudian ya nggak yang kayak tadi bagi-bagi kaos kita sebar-sebar, memang anggarannya kita belum sampai ke sana kan. Ya paling kita buat stiker lah yang murah gitu kan, sosialisasi itu dari pintu ke pintu efektif. Yang paling efektif sosialisasi calon itu 80% itu kayak bikin stiker itu dana pribadi. Serius Bu? Serius. Patung-patungan. Ya patung-patungan boleh. Kadang uang saya pribadi, saya punya uang sekian ratus ribu nih, 200-300 ribu, saya bikin bikin stiker. Saya barusan bikin lagu itu saya bikin lagu itu hampir 2 juta. Ya, dan itu uang saya pribadi. Uang saya karena saya ingin perubahan. Kandidat Ibu ini harus dengar Ibu ini. Kandidatnya Ibu dimanapun berada. Ini udah diutarakan ini. Saya 3 kali membuat lagu. 3 kali saya membuat lagu untuk calon yang saya usung, dan 3 kali itu saya pakai uang pribadi. Dan saya melakukan dengan senang hati. Saya tanpa ada paksaan ya? Tidak ada paksaan. Saya jadi nggak ada sponsor Bu ya? Nggak ada. Saya pikir begini, kalau Sultan Hasanuddin dulu mengusir VOC, berpikir saya mau dibayar berapa?
Ini Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Ya kan dulu kan kita ditindas, Bu. Lah, kita juga kalau mau bicara ditindas, kita juga ditindas sekarang. Kan tadi saya bilang ribuan TKA datang. Kan gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian tadi kita lagi ditindas. Mudah-mudahan aja nggak ada intel lewat. Enggak lah, kita harus berani menyampaikan apa yang betul. Saya gitu ya. Saya dukung biar rakyat Indonesia itu jangan dinina bobokkan kok selalu nggak ada apa-apa, santai-santai aja main gadget dari pagi sampai sore main game gitu kan. Kemudian ada lagi tadi balik lagi ke relawan ya, ada lagi relawan yang memang ini relawan partai. Beda. Tadi relawan mandiri, berarti dia bentuknya secara mandiri. Betul. Atas dasar kekeluargaan, kekerabatan dipanggil lah. Betul. Gitu ya. Relawan partai? Relawan partai memang kalau dia kan ada fundraisingnya. Partai itu kan biar dia kan sudah ada anggaran dari negara kan. Kalau partai kan dari anggaran. Itu sudah ada. Dari jadi mereka, para anggota tapi nggak ada masalah buat kita. Tidak, insya Allah saya yakinkan bahwa di bawah tidak akan terjadi irisan antara relawan kita dengan relawan partai. Jadi kita sama-sama saling dukung. Bahkan saya sampaikan begini kepada teman-teman. Kita relawan akan mendukung parpol dan caleg yang tandem kepada calon kita. Jadi jangan khawatir. Jadi misalnya gini, calon saya ini diusung oleh 3 parpol atau 4 parpol misalnya seperti itu. Jangan khawatir. Rumah saya ini kan ada 4 suara. 4 suara, ada 5 suara teman kita. Jadi kita bagi. 1 suara buat parpol ini, 1 suara buat parpol ini, 1 gitu kita bagi. Untuk mengapresiasi parpol yang mengusung kandidat untuk memenangkan Indonesia yang lebih baik di 2024. Memang Ibu tujuannya visioner ini, negarawan Ibu ini. Harus begitu. Iya, boy. Biar Indonesia lebih baik. Bismillah komisaris Bu ya. Usir Bismillah lah Bu. Harus amin. Salawatin aja dulu Bu komisaris. Mudah-mudahan aja menang. Amin. Terus jadi saya fix kunci Bu ya, nggak dibayar, jadi kemana-mana keliling Indonesia. Uang pribadi? Uang pribadi. Tiket pesawat? Pribadi. Nggak ditanggung oleh? Tidak ada yang tanggung. Oke, menarik Bu. Ya, saya udah dapat kata kunci soal itu, berarti relawan mandiri ini nggak ada pendanaan, dia hasil patungan aja, kecuali relawan partai ya. Betul. Nah, terus bedanya tadi itu ya, kader partai dengan relawan mandiri, soal itu aja ya, persoalan fundraisingnya ya. Nah, terus kenapa Ibu nggak mau gabung partai aja, relawan partai, kalau lebih ada dananya kok, sumbernya jelas, bisa banyak buat program, kenapa nggak gabung partai aja? Saya lakukan ini bukan karena uang. Saya lakukan ini karena saya punya idealisme dan cita-cita dan saya ingin independen. Tidak masalah teman-teman saya mau bergabung dengan partai, silakan saja. Gitu loh. Tidak ada arahan harus ikut saya, harus mandiri, enggak. Selama kita fokus pada satu pemenangan 2024 yang lebih baik bersama calon kami, boleh kalian lakukan. Tetapi kalau itu ditanyakan kepada saya, kenapa kamu nggak gabung dengan parpol? Tidak, saya ingin independen. Parpol itu kan harus fatsun partai. Ya. Kan gitu ya. Harus tertib perintah partai. Harus satu komando. Ada aturan. Kan gitu. Nah, ada tata tertib. Nah, kalau offset dikit, PAW. Nah, kan kayak gitu. Sementara biasanya. Saya kan orang bebas, kan. Ibu mau gitu ya? Kapanpun gitu. Kan betul, saya udah berkecukupan. Jadi kalau teman-teman Ibu yang belum berkecukupan gimana dong? Apapun yang bisa dia lakukan. Kalau misalnya untuk makan aja sulit, suruh nyumbang ke kandidat, gimana dong caranya? Kan namanya juga sumbangan. Sumbangan itu kan sifatnya enggak paksaan gitu kan. Ibu atau bapak yang saya datangi sekedar membicarakan kebaikan calon kita dan mengajak untuk memilih calon kita, itu sudah satu sumbangan. Sumbangan itu nggak mesti material, nggak mesti material, nggak mesti uang. Kita mengeluarkan tenaga, angkat kursi doang. Ada satu apa namanya satu acara kita ikut benahin kursi, datang duduk aja di situ, itu udah berupa satu sumbangan. Iya. Karena mau ninggalin kerjaannya. Jadi bahasanya kan? Stop urun angan. Stop urun angan, tapi lakukan turun tangan. Wih, saya kenalin istilah turun tangan. Turun tangan. Ya. Siapa yang punya istilah? Ya, silakan terjemahkan sendiri aja para netizen. Nah, saya kembali lagi, ini kan biasanya Bu ya, biasanya kita coba lihat flashback lagi di beberapa pemilu,
ketika kandidat udah menang, ini kan relawan sebagian, apalagi para petinggi-petinggi relawan, para elit-elit relawan, kota-kotanya kan dapat jatah, tanda kutip jatah kue lah istilahnya. Orang politik istilahnya jatah kue, entah dikasih jabatan apa, pekerjaan apa, proyek apa. Emang gitu ya relawan nyari misinya kalau kandidatnya menang. Begini ya, kita harus fair melihat ini ya. Jadi fenomena relawan ingin dibalas budi atau politik balas budi balas jasa itu ada di 2014 dan semakin mengental di 2019. Benar. Sampai ada satu simpul relawan ya kan, komunitas pendukung calon presiden yang sekarang menyatakan menarik dukungan kalau tidak dapat jatah kursi jabatan di kabinet. Akhirnya jadilah dia wamen. Itu kan semakin kuat itu gejalanya memang di 2019 ya, era kepemerintahan Pak Jokowi sekarang harusnya sebut aja ya kan, era kepemerintahan Pak Jokowi sekarang itu semakin menguat kan seperti itu. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Kita kita ini jadi terbiasa dengan kondisi kayak begitu. Kita kalau mau bergabung ya, mau berkontribusi, tulus ikhlas, kok dicurigai ya, kamu tuh ingin apa gitu kan, ingin jabatan apa gitu ya, dapat apa, ingin berharap apa. Saya sampaikan saya melakukan ini, kepentingan saya adalah Indonesia lebih baik di 2024. Apabila kan pasti kan gitu, nggak mungkin setiap orang itu kan pada spektrum 1 sampai 100 kalau bicara kepentingan itu kan pasti ada. Betul. Cuman di angka berapa kan gitu, di angka berapa kan gitu ada ya, ada skalanya kan gitu. Apabila saya diberi amanah misalnya, itu saya anggap aja bonus. Tapi saya berkaca Mas, jujur, tapi nggak haram Bu ya? Nggak haram. Kalaupun ada ya anggap aja door prize. Jadi begini ya, kalau saya itu lihat ngaca ya kompetensi diri gitu loh. Saya ini siapa, meskipun ijazah saya asli ya, bukan palsu ya. Tapi tetap saya ini kayak tegas banget gitu, ijazah asli ya. Iya, ijazah saya asli bukan palsu, tapi saya tegas banget mampu nggak sih gue gitu kan ya, kalau gue dijadiin komisaris membawahi sekian ribu karyawan, gue nggak pernah lakukan itu sebelumnya. Saya ini cuma ibu rumah tangga kan gitu. Jadi saya harus mengaca diri. Kalau ada orang lebih baik silahkan. Yang penting Indonesia. Betul. Kalau memang sesuai klasifikasi Ibu, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita terapkan. Nah, yang jelas kalau sesuai klasifikasi Ibu, anggaplah ijazahnya sarjana apa Bu? Ekonomi ya? Apa? Saya pendidikan. Sarjana pendidikan, anggap bisa jadi rektor, jadi tenaga ahli pendidikan. Rektor itu apa-apa. S3, masih S anggap besar, aja Bu. Gitu kan, rektor. Atau jadi tenaga ahli, staf ahli Kementerian Pendidikan, misal. Oke Bu. Jadi intinya untuk Indonesia Bu ya. Itu pun Bu nggak ngeharap, kalaupun ada, tetap ini Bu ya. Ya anggap aja itu bonus lah. Benar. Tapi saya tidak berharap itu. Ya, door prize. Tidak ada kontrak politik saya secara khusus. Pak Anies, saya bantu kamu. Gak apa-apa, lanjut aja Bu. Iya, nanti ada sensor kok. Gitu ya, saya bantu kamu tapi nanti saya diberi itu nggak ada. Nggak pernah ada statement atau pernyataan atau permintaan seperti itu, nggak pernah ada. Terus ini tantangan dan hambatan selama jadi relawan apa kira-kira Bu? Selama menjadi relawan. Iya, tantangannya ataupun ya suka dukanya lah. Ya berpolitik itu harus gembira Mas. Betul, riang gembira. Harus riang gembira. Jadi tantangan nggak usah jadi relawan tuh selalu ada. Kita diem di rumah aja, jadi ibu rumah tangga biasa atau jadi bapak pekerja biasa juga pasti selalu ada tantangan dan ujian kan gitu ya. Betul. Selalu ada. Namanya jadi, proses. Namanya hidup gitu kan. Nah tetapi dalam konteks memperjuangkan Indonesia yang lebih baik di 2024 ini, kita harus lakukan ini dengan riang gembira. Semua warga bangsa ini adalah saudara kita. Di Indonesia ini adalah saudara kita. Ya, Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, berbagai agama. Kita nggak pernah minta loh. Saya lahir jadi orang Jakarta, saya lahir berkulit sawo matang, kan kita nggak pernah minta. Tiba-tiba Tuhan memberikan kita seperti ini, emas seperti ini kita saudara sebangsa. Minum air yang sama, makan dari tanah yang sama. Benar. Maka kita harus saling bersaudara. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah kehilangan rasa itu sebagai warga bangsa, kita hidup tidak akan
senang, kita tidak akan berbahagia. Hidup yang sebentar ini loh, di dunia ini nggak akan berbahagia. Betul, gitu. Padahal sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengeksplor kemampuan kita di Indonesia ini. Nah, kalau kita baku ribut ribut terus gitu kan, nggak maksimal kerja kita kan gitu. Berarti selama jadi relawan nggak ada ini ya potensi merusak hubungan emosional dengan tetangga yang beda pilihan. Alhamdulillah tidak. Keluarga yang beda pilihan. Tidak. Jadi begini ya, saya sampaikan gini, kalau ada orang, oh saya saya nggak mendukung calonmu, gitu kan? Saya nggak suka saya sama calon, saya mendukung si calon ini, gitu kan? Dia sebut namanya, gitu. Saya dukung Bu Puan, bagus, Bu Puan itu aset bangsa. Lalu saya sampaikan gitu. Saya mendukungnya Pak Ganjar, oh bagus Pak Ganjar itu aset bangsa. Dukung Pak Prabowo. Pak Prabowo itu aset bangsa. Gitu. Jadi dalam politik itu Mas, tidak selalu kita itu harus tampil pandai. Berarti kalaupun beda pilihan Ibu ini ya, nggak mesti yang terus langsung rusak hubungan emosional, hubungan tetangga. Misalnya dia bikin acara di rumahnya, acara silaturahmi para relawannya, misalnya kandidat A, itu bukan dukungannya Ibu, Ibu nggak masalah ya? Nggak masalah dong. Ya kan kita kan politik itu bebas. Kita bebas berpolitik. Ya kan, selama tidak mengganggu ketertiban umum kan gitu ukurannya. Betul. Walaupun dia pasang stiker depan rumah Ibu, bukan kandidatnya Ibu, nggak apa-apa. Silakan aja saya pasang lagi di bawahnya kan gitu, atau pasang di atasnya. Anggaplah depan rumah Ibu ada tiang listrik nih. Ini kandidat Ibu stikernya. Iya, saya pasang lagi di bawahnya. Pasang bawahnya ya. Nggak ada masalah Bu ya. Nggak ada masalah. Kalau perlu saya pindahin tiang listrik saya sendiri kan gitu. Bikin tiang listrik sendiri. Oke Bu ya. Baik Bu, sebelum saya akhiri podcast kita kali ini, saya ada sedikit challenge lah, games kata-kata, tapi ini 2 pilihan kata-kata. Ibu jawab cepat aja ya. Oke, karir rumah tangga. Rumah tangga. JIS atau GBK? JIS. Busway atau KRL? Busway. Ditinggalkan atau meninggalkan? Meninggalkan. Pendidikan atau politik? Pendidikan. Di demo atau mendemo? Mendemo. WhatsApp atau TikTok? WhatsApp. Terakhir, Anies atau Sandi? Anies. Oh gitu ya. Itu kata kunci terakhir Bu ya. Baik. Saya berhati-hati untuk kata terakhir itu. Saya kan challenge aja Bu, ya kan. Intinya Ibu pilihan-pilihan Ibu itu yang menandakan Ibu ini siapa. Gak usah saya sebut ya. Tinggal pilihan-pilihan Ibu aja menandakan Ibu ini siapa. Baik, terima kasih Ibu hari ini udah jauh-jauh datang ke Depok. Ya, luar biasa, sungguh luar biasa perjuangan Ibu. Kita doakan semoga banyak relawan-relawan seperti Ibu yang memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, tidak saling tercerai-berai, visinya jelas untuk negaranya, untuk Indonesia, untuk menyelesaikan segala permasalahan di negeri kita. Amin. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Siap. Kita juga mohon dukungan dan doanya dari kandidat Ibu. Semoga kita senantiasa Talang Institut Jaya terus ya. Indonesia lebih baik 2024. Terima kasih Ibu hari ini sekali lagi. Sekian untuk podcast kita kali ini tentang literasi politik, tentang relawan politik. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.